Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratna Isari. Jadi saya akan menjelaskan sedikit materi tentang specific issues on developmental disability autism. Yang pertama yaitu ada model perawatan komprehensif terpilih. Yang pertama yaitu DIL atau Development Individual Difference Relationship Based, atau pengembangan perbedaan individu berbaris hubungan serta pendekatan for time berfokus pada membantu anak-anak menguasai blok bangunan dan berhubungan, berkomunikasi dan berpikir. Berdasarkan perspektif teoritis perkembangan, DIR atau for time memandang hubungan sosial dan bermain sebagai hal yang penting bagi perkembangan anak. Adapun menurut Cambridge MI di Copapes, yaitu melibatkan autisme menggunakan pendekatan waktu rantai untuk membantu anak-anak berhubungan. Yang kedua ada model Scratch atau SCILTS, yaitu berasal dari perspektif teori perkembangan serta landasan berbasis penelitian pada komunikasi dan perkembangan sosial emosional pada anak-anak dengan dan tanpa berkebutuhan khusus. Dikembangkan oleh Barry Present, PhD, dan Amy Wetherbee. Penelitian komprehensif dan model kurikulum menggunakan kegiatan dan rutinitas sehari-hari sebagai konteks utama di mana anak-anak belajar dan di mana kemajuan diukur. Model tersebut memprioritaskan komunikasi sosial, pengaturan emosional, dan hubungan transaksional sebagai tantangan utama yang harus ditangani dalam program untuk anak dengan gangguan spektrum autisme. Yang ketiga ada model TEACH, dikembangkan oleh Erik Skopler, PhD, dan didasarkan pada pemahaman kebutuhan individu dengan autisme, mengadopsi adaptasi yang tepat dan menciptakan strategi intervensi berbasis luas yang dibangun atas keterampilan dan minat yang ada, menumbuhkan kekuatan dan minat daripada hanya mengukur defisit adalah prioritas dalam TEACH atau TEICCH, memanfaatkan kekuatan relatif anak-anak dalam keterampilan visual, mengenali detail, dan memori di antara bidang-bidang lain. Keterampilan ini adalah dasar dari strategi instruksional. TEACH juga memanfaatkan minat individu anak-anak untuk meningkatkan motivasi dan pemahaman mereka tentang apa yang mereka lakukan. Pengalaman belajar yaitu program alternatif untuk anak-anak prasekolah dan orang tua, didirikan oleh Phil Strain dan rekan-rekannya pada tahun 1981 sebagai tempat percontohan model. Ini menggunakan campuran analisis perilaku terap dengan metode pengajaran naturalistik dalam program prasekolah komunitas inklusif. Keyakinannya adalah bahwa ruang kelas prasekolah dengan anak-anak dengan ISD dan biasanya mengembangkan teman sebaya atau intervensi yang dimediasikan, memberikan konteks yang paling sesuai dengan perkembangan untuk belajar. Yang kelima, bangun rutinitas harian yang fungsional dan dapat diprediksi. Perawatan
harian dan rutinitas bermain yang diidentifikasi oleh anggota keluarga dan pengasuh adalah konteks utama untuk intervensi tertanam dengan anak-anak dengan ASD karena pengulangan, frekuensi, implementasi sistematis, fungsionalitas, kesesuaian budaya, dan singkatnya. Menurut Words dan Uderday pada tahun 2003. Yang keenam, banyak jika tidak sebagian besar strategi pengajaran atau intervensi yang digunakan untuk anak-anak dengan ASD juga efektif dengan anak-anak lain di kelas atau program Anda. Yang ketujuh, masalah lingkungan mengatur panggung untuk pembelajaran. Yang kedelapan, fokuskan perhatian intervensi pada hasil prioritas. Yang kesembilan, tanpa ragu perilaku berkomunikasi. Pelajari bagaimana setiap anak berkomunikasi dengan Anda dan merespon secara konsisten. Yang ke-10, mengajarkan keterampilan sosial dengan sengaja. Yang ke-11 yaitu tim dengan keluarga sebagai pemandu. Yang ke-11, tim, di mana tim ini maksudnya itu keluarga sebagai pemandu, memberikan kecerdasan kelompok. Terus yang ke-12, percaya pada semua anak dan menghargai kontribusi mereka untuk masyarakat yang beragam dan berkembang. Yang terakhir, implikasi pendidikan. Meskipun masih banyak yang harus dipelajari tentang anak kecil dengan ASD, lebih banyak yang diketahui sekarang daripada sebelumnya, dan lebih banyak yang dipelajari setiap hari. Kelompok penelitian dan advokasi tentu mencari metode evaluasi diagnosis yang akurat dan perawatan yang komprehensif, serta pengembangan intervensi spesifik yang efektif untuk mengatasi berbagai kebutuhan individu dengan ASD. Setiap orang dapat memainkan peran penting dalam membantu memenuhi kebutuhan anak-anak muda dengan ASD dan keluarganya. Kita dapat terus mencari penyebabnya, mencari identifikasi dini, dan yang terpenting membantu mendukung tumbuh kembang semua anak kecil ASD. Diidentifikasi sejak dini, prognosis untuk perbaikan sangat baik. Masa depan sudah matang untuk penemuan dan perubahan. Dekade berikutnya akan membawa pertumbuhan besar dalam pengetahuan tentang gangguan spektrum autisme. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.